It's good to be back. Woo! Ayo mari sama-sama kita semua bangkit berdiri. Sebelum kita mulai saya minta tolong teman-teman musik, kita akan berhubung kita menghindari kontak fisik kan gak mungkin kita tos atau apa ya. Kita bersorak-sorai 1 menit ya. Buat Tuhan kita, Raja kita Tuhan Yeshua. Amin. Mau tepuk tangan, mau lompat-lompat, mau berteriak. Do your best, apapun itu. 1, 2, 3, haleluya! Yeshua! Yes, amin. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Tidak ada kata yang bisa kami ekspresikan betapa kami bersuka cita. Kami bisa kembali di tempat ini. Kami bisa bersama-sama beribadah. Kami bersyukur Tuhan. Kami tahu itu semua karena anugerah-Mu. Itu semua karena kebaikan-Mu. Karena itu Tuhan, biarlah hari ini di waktu yang mungkin tidak panjang, tapi biarlah kami boleh mempersembahkan yang terbaik. Di saat kami memuji, meninggikan nama-Mu, menyanyikan pujian, menyanjung Engkau, biarlah kami boleh memberikan yang terbaik. Dan lewat pujian kami, Engkau boleh disenangkan Tuhan malam hari ini. Dan biarlah segala kemuliaan, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan, Yeshua HaMashiach. Di dalam nama Tuhan Yeshua HaMashiach Adonai, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Dialah Raja semesta, Raja di atas segala raja, yang berdaulat atas seluruh orang, manusia apapun itu di muka bumi. Amin. Mari sama-sama pujikan. Nama-Mu besar, nama-Mu dahsyat, nama yang berkuasa. Amin. Sampai selamanya kan ku nyatakan apa suaranya semesta. Amin. Haleluya. Engkau tak tergoyahkan
Yeshua Raja segalanya, Kau yang berdaulat surga bumi. Amin. Kan menyembah Yeshua Raja segalanya, Kau yang berkuasa. Amin. Engkau Yeshua yang berkuasa. Yeshua Raja segalanya, Kau yang berdaulat surga
Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan setiap kami. Juga untuk anak-anak-Mu, kiranya Engkau berkenan untuk membangkitkan dari antara anak-anak-Mu pemimpin-pemimpin. Kiranya Engkau berkenan membangkitkan dari antara anak-anak muda-Mu di tempat ini Tuhan, orang-orang yang mengerti akan hati-Mu, seperti Musa yang mengerti akan hati-Mu, berdiri sebagai orang yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Dan kiranya Tuhan, apa yang kami lakukan dan kerjakan, kehidupan kami di atas muka bumi ini akan menjadi kehidupan yang bermakna. Bukan hanya hidup yang baik, bukan hanya hidup yang menyenangkan, tetapi Tuhan, supaya kehidupan setiap kami, mulai dari usia kami yang muda ini Tuhan, Engkau akan pakai dengan luar biasa. Engkau akan bangkitkan setiap anak-anak muda-Mu di tempat ini Tuhan, menjadi satu generasi yang mengerti akan isi hati-Mu. Oleh karena itu, kehidupan kami akan menjadi bermakna di hadapan-Mu. Bukan hanya di hadapan-Mu Tuhan, tetapi di hadapan manusia yang lain. Kehidupan kami juga akan bermakna bagi setiap kami Tuhan. Kami berdoa supaya tidak terkecuali satu pun, supaya ketika Engkau membangkitkan ini, membangkitkan satu generasi ini Tuhan, ini akan mempercepat penggenapan dari segala janji-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk setiap perkara yang Kau jadikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Kiranya malam hari ini kami akan melihat ada pikiran yang terbuka, ada hati yang terbuka untuk mendengarkan akan perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk malam hari ini. Kiranya shalom dari tahta tertinggi surga memerintah kehidupan kami hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yeshua, Sang Mesias. Mari kita semua yang percaya katakan amin, amin. Silakan duduk saudara-saudara. Shalom. Manusia boleh berencana, tetapi kadang-kadang hidup ini penuh dengan unexpected things, ya kan? Hal-hal yang tidak terduga. Oleh karena itu kita perlu jadi orang, kita harus bisa adapt, ya, beradaptasi dengan situasi yang ada. Saya berharap malam hari ini kita mengangkat satu acara ini sesuatu yang sedikit beda mungkin dari yang pernah kita lakukan, yang biasanya kita lakukan juga ya.
Kalau kita hypercell kan itu kayaknya celebration yang ini kayak benar-benar celebrate sesuatu ya kan, celebrate Tuhan yang pasti. Tetapi ini lebih close and personal kalau saya bilang, dan ini sangat dibutuhkan. Kalau menurut saya melihat dari situasi yang ada hari-hari ini, I think kita young people kita butuh akan hal ini. Ya, jadi berangkat dari pandemi yang ada, yang sudah kita berjalan berapa lama ini? Kira-kira 2 tahun ya, about 2 years. Kita hidup di tengah pandemi yang ada, meskipun kelihatannya berat, kelihatannya susah, mengubah kehidupan banyak orang, mengubah culture banyak orang, mengubah cara hidup, cara pandang, ada banyak hal yang terjadi berubah. Bahkan beberapa orang tempat tinggalnya berubah, ya enggak. Tetapi paling enggak malam hari ini saya ingin memberi outline-nya dulu. What is all about, ya kan? Young and wise. Ini berangkat ketika kami ini bergumul gimana ya, apa yang harus kita lakukan. Terutama untuk generasi muda yang Tuhan panggil di tempat ini. Saya yakin kalian semua dipanggil Tuhan, ya, bukan manusia yang memanggil, tetapi Tuhan yang panggil. Dan dalam pergumulan ini kita ketemuan beberapa kali, kita mau coba langsung beberapa kali. For example ini misal ada sofa di sini, ada macam-macam neon sign di sini. Neon sign ini nggak tahu sudah berapa lama di kota ya kan. Kita udah prepare jauh banget, udah lama kita itu mau adakan, tetapi beberapa kali kita mau adakan langsung ada gelombang gelombang kedua waktu itu. Sebelumnya kita udah prepare, kita udah meeting semua, tahun lalu juga seperti itu. Itu yang membuat kita akhirnya oke, gimana ya? Apa yang harus kita lakukan? Waktu itu ada beberapa mengajukan, udah ketemuan Zoom aja. Saya bukannya nggak mau, tapi sekarang gini, misal contoh, di sini siapa yang masih sekolah, misal contoh ya, yang di rumah juga, yang ikut Zoom. Yang ikut Zoom ya sudah, gimana lagi. Tapi kan kita open for on-site service at least, ya kan, on-site meeting. Tapi sekarang berapa banyak, misal contoh sekolah, kuliah. Ayo, setiap hari apa yang kalian lakukan? Ya Zoom, ya enggak capek apa saya bilang. Saya aja meeting ya, saya meeting Zoom itu enggak sesering istri saya contohnya. Istri saya itu sehari itu Zoom itu bisa berapa kali. Ya, sampai Zoom lagi ya. Juminten ini tiap hari ketemunya sama Juminten ya. Zoom terus, dari pagi sampai malam loh, Zoom. Terus kita ibadah juga Zoom, waduh. Gitu ya kan, saya bukannya apa, kasihan gitu. Saya ngelihat anak saya aja, dia itu kayak orang stres gitu. Kalau udah lama di depan Zoom gitu ya kan, stres. Saya bilang enggak serk. Saya bilang enggak serk. Ada yang enggak serk gitu, enggak pas di dalam hati saya. Saya enggak tega gitu ya kan, ngadakan Zoom lagi. Saya enggak tega terus terang. Itu alasannya kenapa kita vakum cukup panjang ya kan. Kita vakum cukup panjang, ya saya berharap kita semua tetap mengikuti ibadah yang ada ya kan, melalui YouTube platformnya. Tapi malam hari ini YouTube, kita nggak pakai YouTube, malam hari ini pakai Zoom. Ya. Katanya ini yang menang nih sahamnya Zoom ini memang. Anyway, tapi di akhir ini, di beberapa waktu terakhir ketika kami para leader juga meeting, akhirnya kita decide ya kita on-site meeting aja. On-site meeting pertama kita akan terutama untuk para leaders yang ada, ya. Untuk para leaders yang ada. Leaders itu artinya paling enggak saudara terlibat di dalam pelayanan, saudara atau future leaders ya kan, yang saudara siap. Tapi saya yakin setiap kita ini seharusnya dipanggil as a leader. Kenapa? Ayatnya bilang gitu. Biarlah engkau jadi apa? Kepala, bukan ekor. Apa itu? Leader. Setiap kita itu punya destinasi sebagai leader.
Sekarang tergantung kita mau grab itu enggak, kita mau raih itu apa enggak ya. Tapi at least kalau kalian berpikir untuk punya keluarga someday, artinya kalian berpikir jadi leader, ya enggak? Mau punya keluarga untuk apa terus? Kalau yang cowok misalnya bergumul pasangan hidup, untuk apa? Oh keren-kerenan, sekarang ngetrennya gitu, kalau enggak ada pasangannya enggak asik. Lah terus kalau sudah seperti itu, ya kan? Anak orang dipacari berapa tahun? 10 tahun? 12 tahun? Untung bapaknya enggak marah. Kalau selama itu. Saya pacari anaknya orang berapa lama kita? 6 tahun. 6 tahun men, lama ya. Akhirnya papa saya yang ngomong, kamu tuh ngawur katanya. Kamu berapa lama pacaran? Anak orang dipacari nggak dikasih kejelasan. Loh, saya kasih kejelasan lah. Saya sudah serak. Ya kalau udah serak ya diminta at least. Oke, diminta ya kan. Akhirnya sampai menikah sampai ini. Nah artinya ketika kita membangun rumah tangga, kita mau nggak mau become a leader. Istri saya berkutat banyak di dunia pendidikan di SAB. Kami melihat dan kami cukup terenyuh ya melihat. Enggak semua, beberapa. Punya anak itu tapi kayak apa ya? Punya anak tapi tanggung jawabnya enggak mau dipikul gitu ya. Itu mungkin exactly apa the word that I'm looking for. Punya anak mau tapi tanggung jawabnya enggak mau. Come on, enggak bisa. Kalau kita sudah punya anak artinya apa? That's our responsibility. Ketika kita udah berpikir, ketika kalian berpikir bergumul pasangan hidup contoh, it means it comes with the responsibilities. Ya kan? Enggak bisa dong kalian cuman keren-kerenan biar happy, itu enggak bisa. It comes with responsibilities. Ya, meskipun cewek, cowok semua, it comes with responsibilities. Oleh karena itu paling enggak kita semua ini di destinasi kita itu adalah menjadi leader ya. Oleh karena itu paling enggak akhirnya ada satu ayat yang menggugah saya, yaitu di dalam di dalam Titus ya. Kita akan berkutat banyak paling enggak Paulus ini luar biasa, dia punya banyak disciples, young people ya kan. Salah satunya Titus. Titus adalah seorang Gentile, bukan seorang Yahudi. Dan luar biasanya kita bisa ekstrak banyak hal dari how Paul ya treat Titus ya as his disciple. Kita bisa belajar banyak sebetulnya. Tapi malam hari ini paling enggak ada satu ayat yang ketika saya bergumul ini menggugah saya. Ya, luar biasa ya. Saya enggak nyangka misalnya kayak lu young and wise segala macam. Saya enggak nyangka jadinya wah keren juga gitu. Saya florkan. Ini mohon maaf ya karena kesusu gitu ya. Dalam waktu yang pendek gitu. Saya cuma florkan. Gimana kalau kita buat t-shirt? Udah jadi t-shirtnya gitu ya kan. Ini minta maaf ini belum dijual untuk umum, baru saya yang ini ya buat ngiri ya Mr. Wenda langsung. Tapi nanti kalau kalian berminat kalian bisa hubungi. Karena apa? Karena ini nggak cuma sekali ini aja kita. Young and Wise ini kayak satu rangkaian. Supaya apa? Supaya paling nggak jangan seperti ini ya. Kita baca Titus 2 ayat 6. Mungkin slide. Saya langsung baca aja slide-nya. Titus 2 ayat 6 saya ambil dari versi Amplified yang menggugah saya itu seperti ini bunyinya. Urge the younger men. If you are young, this is also for you. Ya kan? Kalau kalian masih muda hari ini dan kalian hari ini ada di ruangan ini, detik ini, jam ini, it means this verse is also for you. Ya kan? So urge the younger men to be self-restrained and to behave prudently. Kata prudently di situ meaningnya itu luas. Tetapi Amplified dia tulis secara spesifik and I like it. Dia bilang apa? Taking life seriously. Berapa banyak ini jadi problem buat anak-anak muda, buat orang-orang muda. Selu aja lah ya kan.
Nanti papanya, mamanya bilang, ayo lu kamu tuh harus jadi orang itu punya ini dikit dong, punya dorongan, ayo kamu sekolah masuk gimana nih mikirnya nanti kuliah. Slow aja lah nantilah, nyantai ya kan. Mami ini mesti kok, dikit-dikit dikesusui orang, tenang aja. Nah, Paulus bilang sama Titus, urge the younger men to behave prudently, artinya apa? Taking life seriously. Kita harus menganggap hidup kita ini dengan serius. Kita harus menghadapi hidup ini dengan serius. Bukan berarti nggak boleh guyon, nggak boleh, bukan. Tapi at least you have to think about your future. Enggak, hidup itu cuman gelundung, saudara, ya kan? Saudara ngerti gelundung kan ya? Ya pokoknya jalan aja lah, dilihat lah besok gimana lah. Jangan. Paulus bilang sama Titus, kamu urge itu apa? Urge itu kamu peringati, kamu katakan, kamu kejar itu anak orang-orang muda. Katakan, you have to behave prudently. You have to take life seriously. Nah, dalam hal apa sekarang? Ya kan? Ini yang paling ini menggugah saya. Itu kenapa muncul rangkaian ini. Kita para leaders kita udah ngomongin tema-temanya seperti apa ya. Ini outline-nya. Hari ini outline-nya. Kayak paling enggak outline-nya supaya saudara tahu gambarannya. Nanti ke depan ini what we're gonna talk about. Apa yang kita nanti saudara lihat sofa ini bukan cuman pajangan. Hari ini pajangan gitu ya kan. Tapi nanti ini ada gunanya semua. Semua ada fungsinya semua ya. Kayak formatnya seperti apa, kayak tema-temanya ya. Contoh saya sedikit angkat. Jadi paling enggak tema-temanya ini yang benar-benar touching our life as a young people ya, as a youth. Paling enggak ya. Misal contoh kita young and wise, salah satunya kita bisa stand strong ya, stand strong even when you're alone. Misal contoh, gimana misal kalian di sekolah, meskipun kalian sendirian, tetapi gimana caranya supaya kita tetap stand strong, ya enggak? Kadang-kadang enggak gampang loh kita mau hidup jadi orang benar, tantangannya. Sampai hari ini, contoh saya menghadapi banyak hal. Kalau dikucilkan, diejek, dihina, ya mungkin sudah jam terbang saya sudah lebih banyak dari beberapa kalian. Tapi gimana caranya supaya kita bisa tetap stand strong even when you're alone? Stand strong for the truth even when you're alone. Atau mungkin engkau sudah tahu kebenaran, tetapi ketika kita menghidupi kebenaran, it's not easy ketika kita berada, ujiannya di mana? Kalau kalian lagi sendirian di kamar, bisa juga, bisa. Ya kan? Kadang-kadang godaan dari si jahat, dari macam-macam. Kadang-kadang orang kalau sendirian gitu di kamar, itu bisa macam-macam saudara. Aslinya bisa muncul, yes, when you're alone katanya. Jadi sifat asli seseorang, hati seseorang yang sebenarnya itu bisa muncul kapan? Waktu dia sendirian. Kenapa? Dipikir nggak ada yang lihat. Padahal Tuhan yang di atas, He knows everything, ya kan? Terus gimana caranya kita bisa overcome the addiction misal? Di addiction saya nggak ngomong mungkin yang kelas berat, ya kelas berat contohnya sabu-sabu gitu ya. Saya nggak berharap sih di sini ada yang jangan bikin kaget lah ya. Jangan deh gitu ya. Saya bilang jangan lah. Tapi at least saya pernah handling beberapa cases ya kan. Sampai saya harus ngunjungin ke ke situ-situlah gitu ya kan. Jadi pendeta saya nggak nyangka loh saudara. Jadi pendeta itu kemarin pandemi loh. Pandemi lagi PPKM semua. Ayo saudara pergi-pergi enggak? Enggak kan? Ke mall enggak? Saya harus ke penjara. Bayangin, ke mall enggak, ke penjara iya. Kadang-kadang jadi pendeta itu kayak gitu ya. Udah mau enggak mau gimana lagi? Mau enggak mau. Harus ke penjara. Loh kenapa? Urusan apa sama polisi? Jangan-jangan saya yang di situ? Bukan. Yang ujungnya ada orang di sana.
Mesti ke penjara. Waktu PPKM lo bayangin. Akhirnya apa? Nyampe sana, saya mau masuk, bentar ya Pak, tunggu dulu di warung depan aja. Loh kenapa? Ya ini mau di fogging nih. Hah? Jadi itu satu kantor polisi penjara semuanya di fogging semua saudara. Di fogging semua. Polisinya keluar semua. Narapidanya di mana? Di dalam. Kasihan bener. Saya tuh sampai, waduh kasihan bener nih orang. Di dalam semua saudara. Jadi napi-napinya tuh di dalam semua. Makanya saya itu ngelihat kayak gitu. Saya tuh setiap kali ngomongin anak saya. Pokoknya bro, kamu tuh jangan aneh-aneh loh ya. Sudah pokoknya jangan urusan sama hukum, sama polisi, sama ini. Sudah hidup tuh baik-baik, enak. Saya bilang. Saya tuh heran. Ada orang itu gak suka hidup baik-baik. Saya tuh bingung. Kenapa sih? Wah gak seru hidup baik. Hidup tuh harus ada tantangannya. Iya be my guess ya. Tapi saya ngelihat saudara, serius saya kasih tahu. Saya udah hidup di dunia ini, ya dunia fana ini. Hampir 40 tahun bayangin. Saya ngelihat. Gak ada enaknya, gak ada asiknya. Kalau misalnya kamu cari tantangan, sudah naik jet coaster aja. Ya kan? Jangan aneh-aneh yang lain. Maksudnya aneh-aneh yang lain apa? Coba sabu-sabu lah, coba marijuana lah, coba nanti saya ngasih ide. Enggak ya, pokoknya jangan dicoba yang saya ngomong ini. Nyoba tuh gorila itulah janganlah ya. Cari masalah saya bilang. Kenapa? Kalau sudah masuk ke situ, susah. Enggak jadi enak kok. Serius. Saya kasih tahu enggak jadi lebih enak hidupmu. Beneran, saya lo ngelihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri. Ini anak orang kaya ya kan, biasanya naik mobil merek Eropa, mewah. Wah kena, masuk. Saya waktu ngunjungin dia tahu, nggak pakai alas kaki, bentol semua, badannya ini ruam semua. Kenapa? Saya itu sampai melihat itu, aduh kasihan bener, muka ruam semua ini. Jerawat apa segala macam, pokoknya enggak karuan saudara. Luka-luka semua gini. Saya sampai tanya, kenapa kamu enggak apa-apa tak? Are you okay? Saya bilang, iya segini lah ya di dalam gimana lagi. Banyak binatang, banyak ini. Belum nanti sama napi yang lain, belum nanti gini gitu. Dia curhat akhirnya. Saya bilang, enggak jadi lebih enak kok. Itu kenapa saya berani bilang hari ini. Saya berdiri di atas ini. Kalau kita berdiri di perahu yang mana, sudah letakkan dua kakimu di situ. Kalau kamu mau berdiri di perahunya Tuhan, jangan separuh-separuh. Satu kaki di sini, satu kaki di sini, satu kaki di perahunya Tuhan, satu kaki di perahunya dunia. Aku lihat ya, mana yang enak nanti gua lompat gitu. Gak bisa. Sudah decide hari ini. Kalau engkau mau ikut Tuhan, letakkan dua kakimu di perahunya Tuhan. Nyemplung sekalian. Kenapa? Kalau setengah-setengah, you won't get anything. Engkau nggak akan dapat apa-apa. Sayang kan? Sayang. Padahal ketika kita menginjakkan kaki kita sepenuhnya di perahunya Tuhan, you will get everything. Itu firman Tuhan. Dan saya berani ngomong gini, kenapa? I've been through. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Serius. Oleh karena itu paling enggak, ini tema-tema yang paling enggak kita siapkan untuk kita semua ya. Kita bisa belajar sama-sama gimana kita bisa influencing the crowds, gimana kita bisa punya cara komunikasi yang baik. Itu sudah di-prepare sama teman-teman. Kemarin kita meeting, kita siapkan itu semua. Enggak cuman itu, gimana kita bisa mengatur hidup kita di era seperti ini. Maksudnya era seperti ini living in the clouds, ya kan katanya. Kenapa living in the clouds? Ya saudara kalau Zoom, saudara sekolah sekarang masih online, meeting masih online segala macam. Ini kayak living in the cloud, ya kan? Sudah separuh nih living in the cloud. Gimana kita bisa manage itu semua, ya kan? Bukan saya yang ngomong nanti. Ini ada teman-teman yang lebih kompeten ngomong tentang ini. Bagaimana kita bisa manage konflik yang ada, ya kan? Loh, ini very important loh. Sangat penting loh. Kenapa? Kalau kita bisa manage konflik, kita akan jadi survivor. Serius.
Kenapa? Siapa yang di sini hidupnya nggak pernah kena konflik? Iya enggak? Konflik dengan mama, konflik dengan papa, konflik dengan adik, konflik dengan teman, konflik dengan guru, konflik dengan dosen, konflik dengan teman kerja. Iya enggak? Nanti kalau sudah punya pacar, konflik sama pacar gimana? Kalau sudah punya istri, suami, konflik sama suami gimana? Iya enggak? Kayaknya hidup ini penuh dengan konflik loh. So, kalau kita nggak bisa manage itu dengan baik, stres, serius. Oleh karena itu, tema-tema seperti itu akan kita angkat, paling nggak bukan tema kaleng-kaleng gitu ya. Saya bilang kalau tema kaleng-kaleng itu ya pokoknya having fun, terus isi hidupnya fun, terus which is hidup kita. Saya kalau ngomong which is nanti saya baru ingat ya kan. Kalau saya ngomong which is di kebaktian umum ada yang bilang which is itu apa sih ya kan. Tapi kalau di sini kan enggak apa-apa gitu ya kan. Makanya saya lebih bebas gitu ngomong. Nanti kalau saya kemarin itu ada yang ngomong which is itu apa sih? Enggak ngerti aku which is padahal ya enggak tahu ya, menurut saya ya nggak didengar which is-nya ya nggak apa-apa gitu ya kan, inti sermonnya itu bukan di which is gitu, kecuali kalau saya angkat tema khotbahnya which is ya kan, baru kita kan mesti ngerti arti which is itu apa ya kan. Buat saya itu agak receh sih kalau kita bahas mempermasalahkan which is ya kan. Nah anyway, bagaimana kita turn conflict into misal. Kita bisa mengubah konflik into victory. Luar biasa ya kan. Gimana bisa mengubah mestinya konflik tapi kita jadi penuh kemenangan. Saya rasa tema-tema ini kalau saudara punya usulan tema, kasih masukan ya. Jangan temanya pasangan hidup. Ya saya tahu sih, maksudnya pasangan hidup itu kayak apa ya? Tema popular any generation, ya kan? Dari dulu saya kecil sampai hari ini itu kayaknya tema popular pasangan hidup gitu ya. Ya nanti boleh dah ya, boleh lah kita angkat tema gimana kita misal tentang pergumulan tentang ini, ya boleh lah kita angkat. Tapi jangan tiap minggu mintanya pasangan hidup, ya kan? Yang udah punya pasangan hidup gimana? Yuk Gip. Jadi ya kita balance ya, kita balance. Paling enggak enggak ada maksud apa-apa loh, enggak ada maksud. Ya oke gitu kan. Enggak ada maksud apa-apa kok. Saya cuman ngelihat ganteng banget hari ini gitu ya kan. Bajunya menyala. Dari tadi itu mata saya itu kayak ke situ terus gitu ya, menyala soalnya bajunya, luar biasa. Jadi kita balance. Paling enggak apa yang dibutuhkan untuk hidup kita sebagai anak muda hari ini. Apa? Jangan kita cuman pikiran kita tuh having fun terus gitu ya kan. Kita bisa having fun, kita bisa fun, tapi kita tetap taking life serious. Bisa. Kita keep the balance ya. Oleh karena itu paling enggak hari ini saya akan touch the core. Paling enggak kita tahu dulu kalau kita ngomong tentang semua ini tadi. Itu merujuk kepada satu hal yang sangat penting, yaitu tentang knowing your purpose. Kenapa kamu hidup di dunia ini, ya kan? Kenapa ada Ivan, kenapa ada Gibi, kenapa ada Andre, kenapa ada Henok, ya kan? Kenapa ada Yosi, kenapa ada kita semua? Why? Pernah enggak kalian tanya seperti itu? Iya, kenapa ya? Tuhan punya purpose yang luar biasa untuk hidup kalian. I believe that. Saya percaya itu. Tetapi seringkali ketika saya ngomong tentang ini, pertanyaannya akan muncul, lah terus gimana supaya saya itu bisa tahu? Iya enggak? Paling enggak malam hari ini saya akan berusaha, saya akan simplify itu, belajar, berangkat dari apa yang saya lewati. Saya cuma berharap kalau kalian tangkap poinnya dan kalian coba embedded itu di dalam hidup kalian. Kalian masukkan itu dalam hidup kalian. Enggak harus persis sama, enggak. Tuhan bekerja kepada setiap orang itu customized. Tetapi paling enggak dengan berangkat dari pengalaman yang ada, ya patternnya itu ada patternnya paling enggak ya, enggak jauh-jauh dari seperti itu paling enggak.
Oleh karena itu saya tanya kemarin, saya coba jaring beberapa, tanya sama teman-teman yang ada. Apa yang kamu expect, apa yang kamu harapkan dari hidupmu yang di dunia ini, ya enggak? Sebelum kita ngomong tentang purpose kita apa, saya harus tahu dulu dong, ekspektasimu itu apa? Ya kan? Terhadap hidupmu, kalau saya tanya hari ini, contoh. Kamu expect apa for your life? Atau coming out from your life? Apa? Kalau dulu saya punya ekspektasi, wah saya pokoknya pengen, waktu saya belajar musik ya kan, saya pokoknya pengen jadi drummer terkenal nanti. Saya main drum sama artis terkenal, wah saya bayangin gitu ya kan. Kalau mau tidur gitu kayak mimpi-mimpi gitu saudara, wah main saya di belakang saya bisa di endorse, saya bisa punya tools, punya kit yang luar biasa, drum kit yang luar biasa. Wah, saya udah bayang-bayangin gitu. Itu ekspektasi saya waktu fase itu. Tetapi kemarin saya coba tanya sama beberapa teman-teman yang ada, ya. Mungkin bisa ditayangin? Oke, ya. Kita dengar sekilas saja ya. Supaya saya pengen tahu, maksudnya saya berharap ini paling enggak mewakili. Lu kenapa udah diketawain dulu, muncul mukanya langsung diketawain. Luar biasa ya. Anyway, oke, boleh di play mungkin. Saya berharap ini mewakili kita semua gitu ya kan. Dapat memberikan makna atau nilai bagi lingkungan sekitar saya serta bermanfaat untuk orang-orang sekitar saya. Ini kayak nonton film bajakan nih. Oke, ekspektasi saya dalam hidup ini saya ingin ini sudah. bisa jadi pelayan Tuhan yang benar-benar bisa melayani Tuhan dengan segenap hati tanpa motivasi apapun, pokoknya cuma ingin nyenengin Tuhan. Terus juga bisa jadi leader yang berkenan juga di mata Tuhan, yang pasti juga bisa jadi berkat buat setiap orang yang ada di sekitar saya. Thank you. Wih. Ekspektasiku untuk hidup ini adalah aku ingin menjadi pribadi yang lebih baik, bisa memberkati banyak orang, menjadi orang yang sukses dan bisa membanggakan orang tua, juga bisa memuliakan nama Tuhan, serta berjalan di dalam kebenaran. Ekspektasi yang aku punya dalam hidupku, ya tentang segala pekerjaanku, pelayananku, itu semuanya bisa berjalan sesuai dengan apa yang aku bayangkan. Ya seenggaknya seimbang lah antara usaha yang aku keluarkan dengan hasil atau outcome yang aku terima. Jadi aku selama hidup ini aku expect kalau aku bisa diberi kesehatan, nggak pernah masuk rumah sakit sampai diinfus, terus bisa menggenapi rencana Tuhan yang Tuhan mau apa dalam hidupku, destiniku, terus bisa membanggakan orang tua. Ekspektasi saya itu bisa dibilang kadang berubah atau bertambah setiap tahun. Setiap awal tahun mungkin, atau bahkan dalam 1 tahun bisa berubah-berubah gitu ya. Cuman ekspektasi saya yang masih saya pegang sampai saat ini tuh, saya bisa bertemu dengan orang-orang yang sepemikiran gitu, supaya nggak terlalu banyak gesekan. Cuman itu nggak mungkin, itu nggak akan pernah mungkin gitu ya. Meskipun sepemikiran, tetap aja pasti ada aja gesekan. Jadi ya begitu. Ekspektasi saya untuk hidup untuk sementara sih bisa menjadi berkat orang-orang sekitar, bisa mendahului bisa menjadi berkat untuk orang tua, untuk teman-teman, dan juga bisa memenuhi ekspektasi dari mereka sih. Itu aja dari saya. Ekspektasi saya untuk diri saya sendiri adalah saya bisa bertanggung jawab dan menghidupi setiap firman yang saya sharingkan ke murid-murid tiap pagi. Wih, boleh sekali lagi kasih tepuk tangan buat teman-teman semua. Thank you semua, in a short time ya kan, kalian luar biasa. Ini kemarin malam loh ya kan, sampai luar biasa ini. Tapi dari situ saya paling nggak tangkap sesuatu ya kan. Ekspektasi kita paling nggak yang bisa saya tangkap itu luar biasa.
Dan paling enggak itu sudah sudah cukup baik. Sudah cukup baik, ya kan, menjadi berkat, jadi ini baik banget. Ya kan? Ekspektasi tiap-tiap fase hidup itu berubah. Wah, sama kayak saya gitu ya kan. Sama kayak saya juga ada fase-fase dalam kehidupan kita, mungkin itu berubah gitu ya kan, bisa berubah. Harapan, kayak tujuan, kayak segala macam, yes. Tapi yang penting itu satu, yaitu apa? Paling enggak kita itu benar-benar mengambil yang terbaik dari yang Tuhan planning untuk hidup kita, iya kan? Paling enggak itu yang kuncinya dulu kita harus pegang. Nah, kemudian berangkat dari situ, kita bisa lihat ada satu hal, Tuhan itu tanamkan kepada setiap kita itu beda-beda. Tuhan kasih role yang beda juga untuk kita. Tuhan kasih peran supaya kita hidupi di dunia ini juga beda-beda. Ayatnya mana? Salah satunya yang saya cukup suka juga, mungkin boleh langsung di slide biar cepat. Di 1 Timotius 4 ayat 14, ya kalian nanti juga catat baca di rumah. Ini Timotius juga muridnya dari Paulus. Dia bilang apa? Do not neglect your gift. Jangan kamu abaikan talenta yang kau miliki. Jangan engkau mengabaikan, engkau meremehkan, engkau mengecilkan gift yang engkau miliki, karunia, talenta, investasi yang Tuhan sudah tanamkan di dalam dirimu. Oleh karena itu, berangkat dari situ, saya pernah juga bawain sermon tentang ini. Kalau saudara mau dengarkan secara lengkap, ya kan, itu di Vayikra, judulnya Vayikra, tentang panggilan Tuhan, mengetahui panggilan Tuhan itu kayak apa. Saya yakin ketika kita memiliki sesuatu dalam hidup kita akan comfortable melakukan itu. Iya enggak? Saya enggak yakin seseorang panggilannya itu melakukan sesuatu yang tidak dia sukai. Saya rasa itu mungkin special case, mungkin satu di antara 5 million mungkin ya. Mungkin, bisa. Tetapi karena Tuhan itu sudah menanamkan sesuatu dalam hidup kita, itu kenapa? Ada orang yang comfortable main musik, contoh. Ada orang yang comfortable-nya itu masak, ya kan? Ada orang yang comfortable-nya itu crafty. Kalau kayak contoh istri saya itu crafty. Kalau saya itu nggak tahan, saudara. Pegang gunting itu nggak tahan gitu. Males gitu ya kan, pegang yang kayak gitu-gitu saya males gitu. Itu kenapa tiap orang tuh beda-beda. Nah, untuk mengetahui itu paling enggak saya berusaha simpulkan key points-nya itu apa. Ya, kalau kalian mau ingat boleh, mau ini paling enggak supaya kita bisa mengetahui purpose kita untuk hidup kita itu apa. Ya, saya berusaha simple banget. Paling enggak gini. Kalau kalian hari ini belum tahu sepenuhnya, it's okay, it's normal. Saya juga melewati fase di mana saya menemukan panggilan saya, menemukan purpose hidup saya di dunia ini. Enggak langsung tahu. Saya bahkan ngomong kalau sama papa saya, coba saya tahu kayak gini ya dari awal. Mungkin saya lebih cocok kalau purpose saya dipanggil melayani Tuhan. Mungkin saya cocoknya sekolah teologi. Saya ngomong gitu sama papa saya. Tapi papa saya bilang, enggak juga. Kenapa? Karena saya hari ini terbentuk dari proses yang ada. Demikian juga dengan kalian. Purpose kalian nanti di tahun berapa, jangan kecil hati, ketemunya nanti oke, enggak apa-apa. Tapi paling enggak kalian sudah tahu dulu, keep in your mind, bahwa setiap kalian itu memiliki purpose yang luar biasa untuk kerajaan Tuhan. Bukan untuk dirimu sendiri, bukan untuk orang tua, tok. Untuk orang tua yes, tapi bukan untuk orang tua, tok saya bilang ya kan. Bukan untuk dirimu sendiri, bukan untuk spesifik beberapa orang, bukan. Tetapi yang lebih besar untuk apa? Kerajaan Tuhan. Ini yang lebih besar. Itu kenapa saya bilang, jalan yang terbaik bagi seseorang adalah ketika dia mengetahui purpose hidupnya apa, dan ketika dia mengetahui itu, artinya apa? Dia akan melakukan sesuatu dan memberi kontribusi untuk kerajaan Tuhan. Membangun kerajaan Tuhan di dunia yang fana ini.
Tujuan besarnya itu kayak itu dulu. Itu harus kita keep in our mind dulu. Baru setelah itu kita bicara spesifik. Nah, untuk mengetahui yang spesifik ini, kita perlu specific prayer. Maksudnya apa? Specific prayer itu you will get specific answer with specific prayer. Iya kan? Tapi sebelum kamu bisa berdoa secara spesifik apa? Kan harus ada langkah sebelumnya. Ya kan? Itu kenapa saya kasih poin ini. Yang pertama paling enggak sebelum kita specific prayer, kita harus bangun spiritual sensitivity kita. Kita harus sensitif dulu secara spiritual. Nah, ini bahasa yang sering dipakai kalau kalian sering dengar, kasih makan rohmu. Ini bahasa dalam kekristenan ya. Feed, kalau saya bilang feed the godly spark inside of you. Kasih makan spark roh Tuhan yang ada di dalam dirimu. Setiap kita ketika diciptakan, Tuhan itu kasih rohnya, sepercik rohnya yang ada di dalam diri kita. Terutama kalau kita sudah percaya Tuhan Yeshua, saya yakin, ya kan Tuhan Yeshua bilang apa? Aku akan minta kepada Bapa supaya mencurahkan rohnya ke dalammu. Artinya ketika kita percaya kepada Tuhan Yeshua sebagai Mesias, maka Tuhan itu akan mengaruniakan roh kudusnya. Nah itu percikan rohnya itu ada di dalam setiap kita. Tapi problemnya kita sensitif nggak sama roh kudus ini. Kan problemnya di situ. Itu kenapa saya bilang kasih makan, kasih tanda kutip di situ. Jangan pikir kita kasih makan kayak kita ngasih makan hewan peliharaan kita, contoh. Ya kan, supaya dia hidup, bukan. Roh Tuhan yang ada di dalam kita itu bukan butuh nutrisi untuk hidup, bukan. Tetapi ketika dia ada di dalam kita, sekarang ketika kita memberi makan, itu maksudnya apa? Ini saya pinjam istilah. Ketika kita memberi makan itu justru kita itu melatih sensitivitas spiritual kita. Tuhan itu enggak butuh, misal Tuhan itu enggak butuh uang kita. Tapi kenapa di dalam firman Tuhan kita harus generous, ya kan? Kita harus murah hati, kita harus memberi, kita harus mengembalikan perpuluhan. Itu bukan untuk Tuhan, tapi untuk kita. Untuk kita. Tuhan ngerti, kalau engkau melakukan ini maka hidupmu akan jadi baik. Untuk kita. Loh Tuhan yang menciptakan ini semua, emas segala macam, berlian segala macam dia punya. So, kenapa dia butuh kita kasih uang ke dia? Enggak, dia enggak butuh itu. Tetapi ketika dia memberi firman-Nya itu untuk kita, bukan untuk Tuhan. Tuhan enggak butuh harta kita, Tuhan enggak butuh sesuatu dari kita. Justru kita yang butuh Tuhan. Oleh karena itu, memberi makan maksudnya bukan kita ngasih nutrisi, kita apa? No. Tapi yang sebenarnya terjadi di sini, ketika kita, misal kita berdoa, kita membaca firman, kita beribadah, kita menyembah Tuhan, kita meluangkan waktu, termasuk yang menurut saya powerful, it's very powerful. Shema is very powerful. Ini menolong saya banyak di dalam beberapa banyak kali. Ini menolong saya. Itu apa maksudnya? Itu mengasah sensitivitas roh kita. Spiritual sensitivity yang kita miliki supaya apa? Supaya kita peka ketika Roh Kudus, Roh Tuhan yang ada di dalam kita itu kasih guidance. Kita peka. Oh ini dari Tuhan. Oh ini enggak. Oh ini yang Tuhan inginkan. Ini enggak. Oh ini yang Tuhan mau untuk hidupku. Ini enggak. See? Di poin itu you got it ya? Nah, setelah kita punya spiritual sensitivity dengan memberi makan itu, ya kan? Ya, saya pinjam term memberi makan. Mestinya ya bisa tepat, ya bisa. Tapi anyway, kalian mengerti kan? Supaya roh kita tuh reseptif sama maunya Tuhan. Ketika itu sudah terjadi, baru kita akan bisa berdoa spesifik seperti doa Hana. Ya, saya nggak akan detail di sini. Kenapa? Saya pernah khotbah tentang ini.
Kalian dengarkan lagi. Doa Hana is very specific prayer. Di situ Hana secara spesifik ngomong apa? Tuhan, beri aku enoshim. Enoshim itu bukan kata sembarangan, bukan kata anak bahkan. Tapi enoshim adalah seorang laki-laki yang besar, berpengaruh, influence, terpandang. Enoshim. Loh, itu doa yang sangat spesifik loh. Dia nggak minta yang global. Tuhan kasih aku anak gitu aja. Enggak. Dia secara spesifik dia doa, Tuhan, kiranya kau berkenan memberi aku enoshim, maka aku akan memberikan enoshim ini untuk engkau. Loh, dia dapat ide dari mana? Bukan dari diri dia kalau saya bilang. Dapat ide dari mana? Dari roh Tuhan yang ada di dalam dia. Nyambung ke otaknya kerja reseptif akan apa yang roh Tuhan inginkan ini, kemudian dia ucapkan dalam kata-katanya. Dan kata-katanya itu yang powerful. Doa yang seperti itulah yang powerful. Doa yang seperti itulah yang ketika saya di dalam sermon itu saya bilang itu pasti dijawab. Pasti dijawab. Kenapa? Itu bukan keinginan kita. It's not from us. Itu dari Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Itu poin yang kedua. Ya, specific prayer akan melahirkan specific answer. Oleh karena itu kita harus doa spesifik, ya. Setelah kita bisa doa dengan spesifik, jangan kita tagih terus kayak orang nagih utang. Tuhan, mana jawabannya? Saya kemarin sudah doa semalaman, mana hari ini engkau enggak jawab loh. Ini kan kayak orang nagih utang keliling. Utangnya mana gini ya kan. Kayak orang yang itu loh, kasih utang panci itu loh. Jangan, sama Tuhan jangan seperti itu. Kita jalani hidup kita di dalam jalan-jalan Tuhan. Jangan kalau bahasa saya, sudah jangan dipikir. Ketika kita masih mikir, kita nagih-nagih, itu artinya kita belum benar-benar percaya sama Tuhan. Kita masih meragukan Tuhan, mana Tuhan katanya mau jawab, enggak jawab. Enggak. Itu kelihatan banget kalau orang ya. Saya enggak ngomong siapa-siapa, tapi ini muncul aja. Ada banyak orang kecewa kepada Tuhan. Why? Karena dia berharap sesuatu yang tidak terpenuhi oleh Tuhan, mungkin. Yang tidak dipenuhi oleh Tuhan, sepertinya menurut pendapat dia. Tetapi menurut saya, orang yang bisa kecewa sama Tuhan, itu berarti orang yang belum memiliki iman sepenuhnya sama Tuhan. Iman kan kita nggak ngomong cuman iman itu trust, tapi iman ini ada emunah, ada bitachon, ya kan? Ada faithfulness, ada faithful, ada trust, obedience, iman. Artinya apa? Belum punya iman. Kenapa? Kalau orang punya iman sepenuhnya ketika dia berdoa kepada Tuhan, dia akan percaya bahwa cepat atau lambat Tuhan akan memberi jawaban sesuai dengan waktunya Tuhan. Karena apa? Tuhan tahu yang terbaik. Kita pikir mungkin Tuhan lebih baik besok kamu jawab. Hari ini aku doa, besok dijawab. Itu yang terbaik. No. Tuhan tahu yang terbaik. Kadang-kadang terbaik menurut kita belum tentu itu benar-benar yang terbaik. Mungkin engkau minta hari ini, tetapi Tuhan ngelihat ini waktu terbaik untuk dijawab doa ini adalah 5 tahun lagi. That's the best time. Loh, so you have to wait, ya kan? Nah kalau sudah 4 tahun lebih 11 bulan, saudara terus kecewa. Kurang sebulan loh. Sayang enggak? Sayang. Mestinya nih, waktu terbaik itu 5 tahun Tuhan akan jawab. Ini the best time. I will give you an answer. Saudara jalanin ya kan, dikuat-kuatin sampai 4 tahun 11 bulan. Saudara, sudah enggak Tuhan-Tuhanan. Lu sayang enggak? Sayang dong. Oleh karena itu, jangan pikir kapan jawabannya. Iya enggak? Ketika kita sudah doa, kita percayakan sepenuhnya bahwa Sang pemberi jawaban itu tahu yang terbaik. Kapan yang terbaik? Dia tahu yang terbaik. Simple, ya kan? Itu poin yang ketiga. Live your life in His ways.
Oleh karena itu ketika kita menunggu jawaban, ketika kita udah jalanin aja hidupmu di dalam jalannya Tuhan. Nggak usah terlalu dipikir sampai wah tiap hari dicek, tiap hari. Jangan. Jalani aja hidupmu di dalam jalan-jalannya Tuhan. Ya, di dalam jalan-jalannya Tuhan. Nanti kita akan melihat bahwa tiba-tiba tahu-tahu the answer will kick in gitu. Kita nggak expect. Lu ini jawabannya. Seperti saya pernah saksikan beberapa waktu yang lalu. Kita dalam keluarga itu menghadapi pergumulan yang cukup berat, ya kan? Kayaknya kita itu mendapat malapetaka, kayaknya. Tetapi hari ini saya itu malah ngomong, saya itu berterima kasih loh sama orang yang ya saya nggak tahu itu dipakai, tapi ya Tuhan bisa menjadikan semuanya itu jadi kebaikan. Saya tuh malah terima kasih sama orang yang jadi media ya masalah ini gitu ya kan. Kenapa? Karena kalau masalah itu nggak muncul mungkin 7 tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu. Hari ini ada pintu yang Tuhan bukakan, pintu terobosan yang Tuhan bukakan untuk kehidupan keluarga kami hari ini, itu gara-gara masalah itu. Artinya apa? Kalau engkau di dalam Tuhan, engkau taruh kakimu dua-dua dalam perahunya Tuhan, hari ini engkau dapat masalah hari ini itu berkat untuk waktu yang akan datang. Itu berkat untuk masa depan. Kenapa? Karena itu yang terjadi. Saya nggak ngomong tok saudara, itu kami alami. Saya tuh sampai ngomong sama istri saya, iya loh, kalau kita nggak dapat masalah waktu itu, hari ini berkat yang ini tuh nggak buka loh. Pintu terobosan yang ini nggak buka loh. Jadi kalian jangan kecil hati kalau hari ini kalian dapat masalah. Kenapa? Tuhan sendiri ngomong, bagi orang benar, semua hal yang engkau alami itu akan Tuhan jadikan apa? Kebaikan. Bukan cuman hal yang baik loh. Bukan hal yang menyenangkan tok loh. Enggak. Semua Tuhan akan ubah jadi kebaikan. Luar biasa. Artinya apa? Kalau hari ini engkau dapat masalah, wow, jangan-jangan itu berkat yang besar di masa yang akan datang. Serius. Asal apa? Asal jangan separuh-separuh. Ya kan? Lukas tulis apa? Kamu gak bisa melayani dua Tuhan. Gimana Tuhan bisa melepaskan berkat kalau kita masih kaki kita satu di perahunya Tuhan, satu di perahunya dunia, misal contoh, di perahunya Mamon katanya, ya kan? Gak bisa. Kalau engkau mau mengalami janji Tuhan, taruh dua kakimu di perahunya Tuhan, sudah nyemplung sekalian. Jangan setengah-setengah. Saya ngomong sama beberapa teman-teman, jangan kecek-kecek kalau sama Tuhan, udah nyemplung aja lah. Kelihatannya awalnya berat, mungkin, tapi sampai hari ini, ketika saya menjalani hidup bersama Tuhan, saya bisa melihat luar biasanya Tuhan. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita itu jadi orang yang remeh, orang yang direndahkan, enggak. Sebaliknya. Ya, oleh karena itu apa ekspektasimu di hidup ini? Udah jalani dulu hidupmu. Kalau engkau sudah doa, engkau sudah setia kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan, jalani terus. The answer will kick in sooner or later. Ya kan? Kalau hari ini belum, ya later, ya kan? Gitu aja. Ikut Tuhan gitu aja. Santainya itu di situ. Ya kan? Bukan santai enggak melakukan apa-apa, bukan. Tapi santainya itu enggak usah terlalu dipikir sampai stres sampai enggak. The answer will kick in sooner or later, ya. Tetap percaya Tuhan itu enggak pernah merancangkan sesuatu yang buruk untuk hidup kita. Dan poin yang berikutnya, do your part faithfully. Lakukan firman Tuhan faithfully. Percaya. Sooner or later engkau akan melihat jawabannya. Ya, jawaban atas pergumulan kita. Kalau hari ini engkau belum tahu purpose-mu apa, minta.
Ini tujuannya. Kenapa saya bikin poin ini? Kalau hari ini engkau belum tahu purpose untuk hidupmu apa, minta doa sama Tuhan. Nah, gimana kita bisa doa spesifik? Tadi, kembali dulu, ya kan, poin yang awal. Kasih makan. Kita sensitif, roh kita sensitif, kita bisa dengar suara Roh Kudus sensitif. Nah, it's easier. Kita akan bisa bedain, oh ini dari Tuhan, ini enggak, ini dari Tuhan, ini enggak. Sebetulnya saya enggak tahu, ada beberapa orang tanya ini dari Tuhan apa enggak, padahal it's so clear kadang-kadang. Kadang-kadang it's so clear, dari Tuhan apa enggak itu apa ya, garisnya kalau menurut saya itu bukan abu-abu. Apalagi kalau kita belajar firman Tuhan dengan lebih dalam, garisnya itu jelas mestinya. Jelas banget. Jadi kita enggak lagi hidup mengikuti firman Tuhan itu kayak legalistik. Enggak. Nah, kalau sudah kalian nanti temukan jawabannya, wah luar biasa. Tapi intinya gini, tolak ukurnya gini, ya. Tolak ukurnya gimana sih? Apa benar ini purpose hidupku? Ya kan? Mungkin kadang-kadang ada beberapa orang udah dijawab, udah dikasih tahu kira-kira sekitar 80%. Tapi mungkin dia mikir gini, benar enggak ya? Ya enggak. Benar enggak ya ini Tuhan sediakan ini supaya aku ini jadi seperti ini. Berarti peranku apa ya? Nah, tolak ukurnya gampang. Tolak ukurnya gampang, ya. Mungkin ada beberapa nanti jadi jadi YouTuber mungkin ya. Benar enggak ya purpose hidupku itu jadi YouTuber? Mungkin saya enggak tahu. Karena hari ini lately kalau anak-anak di SD, di SMP, SMA itu kadang-kadang ditanya cita-citamu apa kalau dulu? Pilot, polisi, tentara, sekarang apa? YouTuber, content creator. Saya itu sampai bingung dari mana gitu ya kan. Kok bisa mereka itu punya ide kayak gitu, saya itu enggak tahu gitu. Anyway, apa benar ya Tuhan itu panggil aku kayak gini? Ada tolak ukurnya. Sekali lagi saudara dengarkan lagi sermon di Vayikra ya. Untuk menemukan, saya cuman quotes dari itu. Untuk menemukan panggilan Tuhan yang sebenarnya untuk hidup kita akan menemukan komposisi yang tepat. Kayak orang masak, komposisinya harus tepat ya, gulanya harus tepat, garamnya harus tepat, supaya enak masakannya. Nah, untuk menemukan panggilan Tuhan itu komposisi yang tepat antara apa? Antara apa yang kamu bisa lakukan, yaitu talenta. Ya. Dan kemudian dengan apa yang engkau suka lakukan, kamu senang kalau melakukan aktivitas ini, kamu senang kalau melakukan sesuatu apa ya. Itu artinya apa? Itu passionmu. Dan kemudian apa? Apa yang harus kamu lakukan. Artinya apa? Apa yang kamu lakukan ini berdampak bukan untuk dirimu sendiri, tapi berdampak untuk orang lain, berdampak untuk dunia ini, berdampak mungkin untuk bangsa dan negara dan segala macam. Itu maksudnya apa? Duty. Tugas, duty. Dan apa? Yang keempat tolak ukurnya, kontribusi untuk kerajaan Tuhan. Kalian lihat 4 indikator ini aja. Kalau kamu mau yakin apa enggak ini panggilan Tuhan untuk hidupmu apa enggak. Saya bilang fase dalam hidup yes. Saya tuh waktu dulu sekitar SMP ya. SMP itu saya tuh koleksi komik. Saya tuh seneng komik. Manga ya kan. Mr. Wenda ini luar biasa gambarnya, wow bagus, mangga ya. Saya lihat dia kan suka ya kan, ya sama. Saya juga suka. Saya suka baca macam-macam mulai dari yang model Doraemon sampai kalau saya berusaha yang zaman sekarang Naruto ya kan, Naruto, kemudian One Piece saya baca, tapi saya stop sampai episode berapa ratus itu saya stop sampai hari ini saya belum pernah baca lagi gitu. Tapi anyway saya seneng. Tetapi ketika misal contoh fase di hidup saya waktu itu ketika saya suka hal itu, saya suka artinya apa? Itu passion. Ya saya passionate sama itu ya, saya download itu bisa ratusan episode, saya suka. Passion saya ya, saya suka itu. Tetapi apakah itu saya bisa kayak Mr. Wenda gambar bagus kayak gitu? Enggak bisa. Ternyata enggak bisa, saya enggak capable di situ. Artinya apa? Artinya talent saya enggak di situ. Dari indikator ini. Tapi saya suka aja berarti. Saya cuma sebatas saya suka gitu ya.
Dan duty, apakah itu yang harus saya lakukan? Oh ternyata enggak. Bukan itu tugas saya di dunia ini. Bukan itu duty saya, ya kan? Dari situ saya tahu indikator ini. Kontribusi untuk kerajaan Tuhan apalagi, enggak ada waktu itu. Ya. Kemudian saya ada fase lagi di hidup saya suka nge-game. Saya bahkan sampai mau jadi programmer, ya, game programmer gitu ya kan. Saya pengen masuk game programming gitu. Apakah itu passion saya? Yes, saya punya passion, saya nge-game. Apakah saya punya talent di situ? Ya kan? Menurut saya, ya saya punya talent di situ. Saya bisa spend waktu itu seharian, 2 hari, nggak tidur, saya main game. Yes, saya pernah lakukan itu. Mungkin kalian kalian masih bayi, ya kan? Saya sudah nge-game 3 hari nggak tidur, bayangin. Pernah gitu kan? Jangan ditiru sekali lagi ya. Saya ngomong itu useless ternyata gitu ya kan hari ini. Tapi saya pernah bikin program game, pernah. Jadi apakah saya punya talent di situ? Mungkin. Saya pernah bikin program game loh, game simple-simple itu. Saya pernah bikin. Tahu umur berapa saya bikin program game itu? 6 SD. 6 SD saya pakai bahasa program. Saya belajar sendiri. Bayangin belum ada internet waktu itu, belum ada ini. Saya beli buku sebanyak mungkin, saya belajar sendiri. Saya bisa bikin program game yang simple-simple. Simple contohnya kayak apa? Kayak Pac-Man, kayak Digger, kayak apa. Saya bisa bikin kayak gitu. Itu kalau saya terusin punya talent di saya, ya mungkin, probably, ya kan. Tapi apakah itu duty saya dan apa kontribusi untuk kerajaan Tuhan? Tidak ada. Jadi dari indikator 4 ini kita bisa tahu, ya. Termasuk waktu saya fotografi saya dalami, waktu saya main drum saya dalami. Contoh main drum, apakah saya punya talent di situ? Kayaknya iya, gitu ya kan. Meskipun saya kalau sekarang sama Gibi, kalau Gibi kan canggih sekarang. Kalau saya udah banyak karatan gitu ya kan, udah lama nggak dilatih gitu. Tapi anyway, saya punya talent di situ ya kayaknya. Dan saya passionate di situ, iya saya senang main drum, saya senang main musik. Dan apa itu saya perlu lakukan? Ya, sometimes di dalam rentang waktu tertentu, ya kan? Pelayanan saya benar-benar main drum, main musik, PAW. Bahkan itu yang menghidupi saya waktu saya di Amerika, main drum, serius. Saya hidup gara-gara saya main drum, ngelesi, main di wedding, main di ulang tahun, main waktu acara gereja, waktu apa segala macem. Dibayar dolar, gitu kan. Makanya waktu ke sini, waduh kecil banget orang Indo kalau bayarin pemain musik gitu ya. Kalau di sana, saudara datang latihan aja, gitu ya kan. Tapi di sini ya sudah. Tapi saya tetap melayani di sini, ya kan. Akhirnya itu shifting pandangan saya. Itu saya perlu lakukan, yes saya perlu lakukan. Kontribusi untuk kerajaan Tuhan ada loh. Kalau saya pelayanannya, saya yakin ini kontribusi untuk kerajaan Tuhan. Tapi ternyata tidak stop sampai di situ. Itu menyusun saya, membangun saya, menjadi diri saya hari ini. Saya berani ngomong hari ini. Hari ini saya panggilan Tuhan untuk hidup saya ini yang saya jalani hari ini. Bukan hanya saya passionate di sini. Saya passionate sama firman Tuhan. Saya ngomong saya passionate sama firman Tuhan. Saya bisa spend hours lebih lama daripada saya latihan drum. Saya kontribusi untuk kerajaan Tuhan, ya mau gimana lagi. Benar-benar ini berkaitan sama kerajaan Tuhan. Dan yang saya lihat, benar-benar Tuhan itu bukakan banyak pintu dalam hidup saya melalui hal ini. Itu kenapa saya benar-benar yakin, ini panggilan saya. Nah untuk menemukan hari ini, tidak langsung. Itu tadi fasenya ya, poin-poinnya. Paling enggak kalau kalian hari ini, kalian tangkap poin-poinnya. Saya berharap kalian akan menemukan purpose yang Tuhan sediakan untuk hidupmu. Amin. Oke, yang terakhir, slide. Saya minta pemain musik bisa maju ke depan. Slide terakhir. Ini luar biasa. Saya baru sadar akan hal ini lately. Kalau kalian pikir melakukan sesuatu untuk kerajaan Tuhan, apapun itu ya, bukan harus pelayanan full time, enggak. Enggak harus. Apapun itu.
Apapun panggilanmu, mungkin engkau dipanggil jadi YouTuber, it's okay. Kamu bisa memberikan kontribusi untuk kerajaan Tuhan, of course. Kamu jadi influencer, apalagi influencer, mestinya influencing people, ya kan? Kamu bisa memberi kontribusi untuk kerajaan Tuhan, of course. Ketika kita menaruh hal itu menjadi prioritas utama di hidup kita, yaitu apa? Apapun yang aku lakukan dalam hidupku, aku mau melakukan ini untuk kerajaan Tuhan. Taruh itu nomor 1 dulu. Ingat, ketika kita work for the kingdom of God, ketika kita bekerja, ketika kita hidup, ketika kita melakukan semuanya untuk kerajaan Tuhan, percayalah, then you will see, engkau akan melihat, the whole universe will work for you. Amazing. Ketika kita, ini Alkitabiah, ini biblical. Carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Ya kan, semuanya akan ditambahkan untukmu. Ketika kita fokus, apapun itu, engkau memiliki perusahaan, tetap taruh nomor 1. I work for the kingdom of God. Artinya apa? Ketika engkau menghidupi hidupmu, ketika engkau melakukan apapun kegiatan dalam hidupmu, fokusnya 1. For the kingdom of God. Then you will see the whole universe will work for you. Luar biasa. Artinya apa? Ketika bisnis kita itu adalah bisnis di dalam Tuhan. Bukan bisnis secara cari duit dulu ya. Tapi bisnis itu kan bisnis. Artinya urusan kita itu adalah urusan kerajaan Tuhan. Then you will see the owner of the whole universe tidak akan membiarkan bisnismu out of business. Tidak akan. Yang ada engkau akan dipelihara, bisnismu akan dibesarkan, apa yang kau lakukan, apa yang kau kerjakan akan dibuat berhasil. Kenapa? Karena fokusmu nomor 1 untuk kingdom of God. Artinya apa? Ketika engkau mungkin, di sini ada Andri, jadi lawyer, jadilah lawyer yang taat akan Tuhan, berdiri di atas kebenaran, membela hak orang-orang yang lemah. Wow, that's the kingdom of God. Itu engkau sedang menghadirkan kerajaan Tuhan di atas muka bumi. Dan ketika engkau melakukan itu semua, you will see the whole universe will work for you. Mungkin kau gak dapatkan upahmu dari manusia, tetapi Tuhan yang hidup, Tuhan yang menciptakan ini semua, Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Dialah penjaga dari Sion, tidak pernah berhutang. Artinya apa? Mungkin manusia boleh menutup pintumu, tetapi ketika Tuhan membuka pintu, tidak ada manusia lain yang bisa menutup pintumu. Wow, that's exactly what you will experience ketika engkau mengetahui purpose-mu dan purpose itu nyambung sama kerajaan Tuhan. Pasti harus nyambung. Kalau purpose dari Tuhan gak mungkin lari dari kerajaan Tuhan. Ketika engkau dipanggil mungkin jadi dokter, jadi insinyur, jadi apapun itu. Ketika engkau sudah menemukan purpose-mu, temukan juga apa relasinya dengan kerajaan Tuhan. Ketika engkau menemukan itu, then you will see the whole universe will work for you. Amin. Mari kita tunduk kepala. Sampai akhir hidup. Dari pertama, Bapa. Biarlah ini menjadi doa kita sebelum kita meninggalkan tempat ini.
Saya berharap ini hati saya. Saya ingin kalian sebagai anak-anak muda juga menemukan purpose hidupmu apa, tujuan hidupmu apa. Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku, yes, dan isi hati. Karena Dia yang menciptakan setiap kita dengan spesifik. Amin. Memilihku, urapanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuatkanku, dasarku bertara. Amin. Tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Akanku, amin, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya, oh, tiada yang mustahil. Kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, kan setia sampai akhir hidupku. Tiap ku percaya, amin, tiada percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Ketika kita menaruh Dia dalam prioritas yang utama, percaya apapun yang kau hadapi, kesulitan, masalah, rintangan, tidak ada artinya. Malah itu adalah kesempatan bagi Tuhan untuk menyatakan kebesarannya dalam hidup kita. Amin. Ikuti panggilanmu, kan setia sampai akhir hidupku. Yes. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia
sebelum kita meninggalkan tempat ini. Kalau hari ini di dalam rohmu ada sesuatu yang bergerak, ada sesuatu perasaan yang mungkin mengaduk rohmu hari ini, stir up your spirit. Dan ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, engkau seakan-akan ada yang melonjak dalam dirimu. Tuhan, aku mau mengalami ini. Aku mau memenuhi panggilan-Mu. Aku mau Tuhan, ini aku mau Tuhan. Aku gak mau aku jalan sendirian. Tetapi aku mau memenuhi panggilan-Mu untuk hidupku Tuhan. Kau bisa angkat tanganmu dimanapun kau berada. Tuhan, hamba-Mu berdoa malam hari ini. Engkau tahu hati setiap kami, termasuk hati hamba-Mu Tuhan, yang ingin melihat bahwa Engkau melakukan pekerjaan yang luar biasa di tengah hidup anak-anak muda-Mu Tuhan. Supaya setiap kami akan bangkit menjadi pemimpin-pemimpin yang kompeten. Kami bangkit sebagai orang-orang yang dewasa secara spirit di hadapan-Mu Tuhan. Bukan lagi seperti bayi, bukan lagi seperti anak kecil, melainkan Tuhan, secara roh Engkau akan membangkitkan para pemimpin-pemimpin yang mereka akan mengesampingkan ego mereka. Mereka akan menaruh diri mereka sendiri untuk memenuhi panggilan-Mu. Oleh karena itu, hamba-Mu berdoa, sebanyak apapun mereka yang menyerahkan diri mereka hari ini di hadapan-Mu, Engkau melihat. Dan Engkau akan menghampiri, Engkau akan hadir di dalam hidup mereka. Kiranya Engkau berkenan untuk membangkitkan sensitivitas rohani mereka Tuhan. Supaya ketika Engkau berbicara, mereka akan mendengar. Ketika Engkau memberi guidance, mereka akan tahu, bisa membedakan mana yang datang daripada-Mu dan mana yang bukan. Dan ketika mereka harus mengambil keputusan, mereka akan mengambil keputusan yang tepat di hadapan-Mu. Kamu berdoa di dalam nama Yeshua Sang Mesias. Aku akan membangkitkan, aku akan membangkitkan, aku akan membangkitkan di dalam nama Yeshua Sang Mesias. Bangkit, 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 hai pemimpin-pemimpin, bangkit, bangkit. Be strong and courageous, be strong and courageous. Yes, amen, amen. Kiranya Kau berkenan memelihara kehidupan mereka Tuhan. Apapun yang mereka hadapi, meskipun mereka mengikuti lewat Zoom di rumah, hamba-Mu juga berdoa, Engkau yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus Mesias, mereka akan Engkau ubahkan, mereka akan Engkau pimpin, mereka akan Engkau tuntun Tuhan. Yes. Supaya setiap kami bisa mengetahui apa yang menjadi isi hati-Mu. Kami percaya Engkau tidak pernah merancangkan sesuatu yang jelek. Engkau tidak pernah merancangkan kecelakaan. Engkau tidak pernah merancangkan kami hidup susah. Melainkan rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Kiranya setiap kami akan menangkap perkataan-Mu. Biarlah benih dari perkataan-Mu, benih dari firman-Mu ini akan tertanam di tanah hati kami dan akan bertumbuh, berbuah dengan lebat di dalam kehidupan kami. Dan kami tidak hanya tahu dan mengerti, melainkan kami akan mengalaminya. Hidup kami akan menjadi cermin akan firman-Mu. Hidup kami akan menjadi gambaran dari penggenapan akan janji-janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Mari kita semua sebelum kita mengakhiri pertemuan kita malam hari ini, terimalah berkat dari Tuhan. Yevarecha Adonai v'yishmerecha. Kiranya Tuhan
memberkati hidupmu, memberkati engkau, dan melindungi engkau. Yair Adonai panai elecha vichoneka. Kiranya wajah Tuhan bersinar atasmu dan memberi engkau perkenanannya. Karena ketika Tuhan memberi perkenanannya, maka you will become unstoppable. Tidak ada pihak-pihak lain yang sanggup menghentikan langkah kakimu. Yisa Adonai panai elecha ve'asem lecha shalom. Kiranya Tuhan mengangkat wajahnya, melihat engkau dan memberi engkau shalom. Seperti dia mengangkat anak kesayangannya, menggendong anak kesayangannya tinggi. Dan memberi engkau damai sejahtera, shalom. Karena apa? Karena engkau menyadari siapa engkau sebenarnya di hadapannya. Engkau adalah anak-anaknya yang dikasihi oleh dia. Maka shalom itu akan memerintah kehidupan. Yes. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kiranya engkau berkenan untuk memelihara setiap kami Tuhan. Apapun yang kami hadapi dalam hidup kami ini, semuanya akan kami lampaui bersama dengan engkau Tuhan. Kiranya engkau berkenan untuk melindungi, menjaga setiap rencana dari rangkaian Young and Wise ini Tuhan. Supaya dari rangkaian ini benar-benar akan engkau bangkitkan Tuhan anak-anak mudamu. Engkau bangkitkan menjadi umat yang berkenan di hadapanmu. Terima kasih Tuhan untuk sore dan malam hari ini. Kiranya shalom, damai sejahtera Tuhan mengikuti langkah setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yeshua Sang Mesias. Mari kita semua yang percaya katakan amin, amin, amin. Yes. Jangan lupa ikuti terus ya rangkaian ini. Kalian juga bisa ngikuti lewat Zoom, tapi better kalau kita bisa fellowship bareng sama-sama. Amin. Oke, selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.